Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nafa Maura Ayu dengan NIM 240607110002, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan membahas atau memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Introduction to Computer Science dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Haryanto dengan tema input dan output. Memahami konsep dasar dalam pemrograman merupakan langkah awal yang penting bagi seorang pengembang perangkat lunak. Dua konsep yang sangat mendasar dan seringkali kita temui adalah input dan output. Istilah tersebut bisa digambarkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, namun dalam konteks pemrograman, kedua konsep ini memiliki arti khusus yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah input. Input atau masukan adalah data yang diberikan ke dalam program. Masukan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti pengguna melalui keyboard, mouse, suara, atau bisa berasal dari sensor atau perangkat lain yang terhubung ke komputer. Dalam pemrograman, input ini diperlakukan sebagai bahan baku yang akan diproses oleh program. Input berfungsi sebagai bagian penting dari interaksi manusia dengan komputer. Dengan memberikan input, pengguna dapat memberikan instruksi kepada komputer dan menyediakan data yang diperlukan untuk menjalankan berbagai tugas. Adapun beberapa perangkat dari input, yang pertama ada keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik teks. Yang kedua ada kamera, digunakan untuk mengambil gambar ataupun video. Ada scanner, digunakan untuk memindai dokumen. Ada mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih item. Ada mikrofon yang digunakan untuk merekam suara. Ada touchscreen, layar sentuh yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan komputer, dan ada joystick yang digunakan untuk bermain game atau mengontrol perangkat lain. Contoh dari input yaitu dalam kalkulator adalah angka-angka, operator matematika, dan fungsi-fungsi tertentu yang kita tekan pada tombol-tombol kalkulator untuk melakukan perhitungan. Jadi kalau input tuh menurut pemahaman saya, kalau input dalam kegiatan sehari-hari tuh kita mencari jawaban di kalkulator, seperti kita menulis angka ya, mencari 2 tambah 3. Nah, 2 tambah 3 itu sama dengan 5 kan? Nah, 2 tambah 3-nya itu kita ketik di kalkulator. Nah, itu namanya input. Kalau output, nah jawabannya nanti kita bahas ya yang output ya. Seberapa penting sih validasi input? Karena validasi input itu sangat penting dikarenakan data input yang tidak valid dapat menyebabkan program bekerja dengan tidak semestinya atau bahkan terjadi error, seringkali gitu. Nah, pembahasan yang kedua adalah output. Output atau keluaran adalah hasil yang diproduksi oleh program setelah mengelola input. Output bisa berbentuk tampilan pada layar, cetakan pada printer, suara, ataupun penyimpanan data ke file. Inti dari program yang kita tulis sebenarnya adalah menghasilkan output yang bermakna dari input yang diberikan. Adapun contoh dari perangkat output, yang pertama adalah monitor. Monitor ini digunakan untuk menampilkan teks, gambar maupun video. Yang kedua ada printer yang digunakan untuk mencetak dokumen pada kertas. Yang ketiga ada speaker, digunakan untuk mengeluarkan suara. Ada proyektor, menampilkan gambar atau video pada layar yang lebih jelas. Terus ada yang lebih jelas dan besar. Terus ada aktuator yang digunakan untuk menggerakkan perangkat mekanis seperti robot ataupun mesin. Contoh dari output sendiri adalah seperti yang kita bahas tadi ya. Contoh dari input kan
prosesnya kayak 2 tambah 3. Nah, dari segi outputnya ini contohnya yaitu yang hasil dari proses tersebut. Pengelolaan output ini sama pentingnya dengan pengelolaan input, karena untuk mengelola output ini menampilkan hasil yang mudah dipahami dan berguna untuk pengguna, merupakan tujuan akhir dari sebuah program. Adapun hubungan input dan output adalah dalam pemrograman sangat erat. Tanpa input, program tidak mempunyai data untuk diasah ataupun diolah. Terus tanpa output, pengguna tidak akan mendapatkan informasi ataupun hasil yang diinginkan. Proses dari input ke output ini diatur dalam kode yang ditulis oleh pengembang. Adapun proses pengolahan atau processing adalah tahapan di mana input diubah menjadi output. Dalam kalkulator sederhana, proses pengolahan adalah perhitungan yang dilakukan berdasarkan operasi dan nilai yang dimasukkan. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi input dan output ini adalah input dan output adalah dua konsep dalam ilmu komputer yang saling berkaitan satu sama lain. Tanpa input, komputer tidak memiliki data untuk diproses, dan tanpa output, hasil pemrosesan tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, pemahaman yang baik tentang input dan output adalah dapat membantu dan memahami cara kerja komputer secara lebih mendalam. Apakah dari teman-teman sendiri pernah mengikuti workshop ataupun melihat video tutorial di YouTube, membaca situs ataupun sumber-sumber dari blog atau yang lain sebagainya? Nah, itu kan seringkali kita merasa puas karena dapat ilmu baru dari segi video, menonton tutorial YouTube tersebut ataupun membaca sumber-sumber atau web. Nah, itu kan seringkali kita merasa puas, tetapi apalah gunanya jika ilmu tersebut tidak kita produksi dengan baik, ataupun kita tidak memproduksi output sama sekali, tidak ada hasil. Sebagai contoh, saya suka seni, khususnya menari. Dulu tuh saya seringkali ikut lomba menari. Terus saya juga sering menonton video tutorial dari segi teknik, pola lantai dalam menari. Tetapi pada akhirnya saya kan mengetahui teknik ataupun pola lantainya. Nah, itu tidak saya praktekkan sama sekali pada diri saya sendiri. Jadi itu tuh menjelaskan bahwa kebanyakan input tanpa output tidak akan membawa kita kemanapun. Jadi tidak ada progres kayak gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam proses pembuatan video kali ini. Sebelum menutup video kali ini, saya akan ngomong atau pantun lebih tepatnya. Input yang baik hasilnya cemerlang. Dalam proses data, semua terpantang. Output yang tepat memberi arah pasti, membantu kita maju, takkan pernah henti. Jika informasi diolah dengan bijak, sistem pun lancar, takkan pernah lelah. Input dan output saling terkait, mewujudkan inovasi di setiap langkah. Terima kasih.